Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di video kali ini saya bukan mau unboxing atau review sebuah HP, melainkan ingin menginformasikan ke kalian soal isu HP terbaru dari Xiaomi yang seharusnya bisa dipastikan akan rilis dalam waktu dekat ini. Di antaranya adalah Poco X3 GT dan juga Redmi 10. Nah, di sini saya akan mulai dari Poco X3 GT-nya dulu nih guys. Belakangan ini saya rasa banyak di antara kalian yang udah lihat postingan feed dari akun Instagram Poco ID atau mungkin Bung Andi selaku Head of Marketing Poco Indonesia. Dimana seperti menginformasikan kalau sebentar lagi smartphone Poco X3 GT ini akan di-launching untuk kalian para Poco fans di Indonesia. Nah, buat kamu yang mungkin belum tahu apa aja key selling point dari smartphone Poco X3 GT-nya ini, di sini saya akan coba untuk memberitahu kalian berdasarkan informasi yang saya dapat dari beberapa sumber. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke key selling point yang pertama, yaitu soal chipsetnya. Dikutip dari situs GSM Arena, kalau Poco X3 GT ini kemungkinan besar akan menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu Dimensity 1100, dengan struktur fabrikasinya sebesar 6 nanometer. Yang mana sudah pasti chipset ini akan mensupport HP ini untuk penerimaan jaringan sinyal 5G. Sedangkan untuk kartu grafisnya, sepertinya GPU Mali G77MC9 akan disematkan pada HP ini untuk mengoptimalkan performa dari layar HP-nya. Lanjut ke key selling point yang kedua, yaitu soal layarnya. Layar HP ini diinformasikan akan membawa desain layar punch hole dengan jenis panel layar IPS beresolusi Full HD+, yang memiliki tingkat kecerahan layar hingga 450 nits. Kemudian untuk fitur lain dari layarnya ini adalah sudah dibekali fitur refresh rate layar tinggi hingga 120 Hz. Sedangkan dari segi keamanannya, layarnya ini akan membawa perlindungan layar dari Corning Gorilla Glass Victus. Nah, sekarang lanjut ke key selling point yang ketiga ya, yaitu soal konfigurasi atau setup lensa kameranya. Kalau dilihat dari beberapa bocoran gambar dan juga video soal HP ini, sepertinya Poco X3 GT ini akan membawakan setup triple kamera pada bagian belakang bodinya, dimana untuk resolusi kamera utama sebesar 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro sebesar 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali kamera selfie yang beresolusi sebesar 16 megapiksel. Kemudian kita lanjut ke bagian key selling point yang terakhir, yaitu soal kapasitas daya baterainya. Ya, jika dibandingkan dengan seri pendahulunya yaitu Poco X3 Pro, untuk kapasitas daya baterainya ini terlihat mengalami sedikit penurunan daya dari yang sebelumnya 5160 mAh menjadi 5000 mAh aja. Tapi di sisi lain, untuk pengisian daya cepatnya ini sudah support hingga 67 Watt. Bahkan diklaim mampu mengisi daya baterai ini dari 0 hingga 100% itu hanya dalam waktu 42 menit aja. Wah, luar biasa cepat ya guys. Tapi ya semoga aja nih guys, kepala chargernya sudah disediakan ya di dalam paket pembeliannya. Nah, jadi itu tadi ya guys beberapa key selling point dari smartphone Poco X3 GT-nya. Dan kalau dilihat untuk sementara ini, kesimpulan saya soal HP ini memang patut untuk kalian nantikan. Selain karena tampilan desainnya lebih fresh, chipset Dimensity 1100-nya ini juga tergolong chipset yang memiliki performa yang ngebut dan juga tentunya awet baterai. Nah, setelah kita bahas smartphone Poco X3 GT yang kemungkinan akan rilis di akhir bulan ini, berikutnya saya mau bahas soal isu HP baru Xiaomi lainnya, yaitu Redmi 10. Ya, Redmi 10 ini santer terdengar kabarnya akan segera launching di pasar Indonesia karena sudah ada sertifikasi TKDN-nya sejak 6 Juli lalu. Dan untuk informasi terbaru ini datang dari Singapura, di mana situs penjualan di Singapura ini tanpa sengaja membocorkan harga dan juga spesifikasi dari HP ini. Menurut informasi yang dimuat oleh situs GSM Arena, bahwa untuk harga varian yang tertingginya ada di kisaran $249 Singapura, dan kalau dirupiahkan ini bisa di kisaran 2,6 jutaan ya guys ya. Dan ini untuk varian tertingginya yaitu varian RAM 6 per 128 GB. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk memberitahu ke kalian soal beberapa key selling point dari Redmi 10-nya ini. Yang kalau dilihat sepintas spesifikasinya ini memiliki cukup banyak upgrade ya dari seri
dari pendahulunya, yaitu Redmi 9. Ya, untuk key selling point yang pertama adalah soal chipsetnya. Kemungkinan Redmi 10 ini akan dibekali satu buah chipset dari MediaTek seri terbaru ya guys, yaitu MediaTek Helio G88 dengan struktur fabrikasinya sebesar 12 nanometer. Di mana MediaTek mengklaim chipset ini tuh akan memberikan peningkatan performa pada saat digunakan untuk bermain game. Nah, kalau untuk key selling point yang kedua adalah soal spesifikasi layarnya. Kemungkinan untuk jenis panel layar yang digunakan Redmi 10 ini adalah panel layar berjenis IPS LCD dengan luas layar selebar 6,5 inci dan beresolusi Full HD+. Dan nggak cuma itu nih guys, pada sektor layarnya ini sepertinya Xiaomi memberikan peningkatan pada refresh rate layarnya. Dari yang sebelumnya 60 Hz pada seri Redmi 9 menjadi 90 Hz untuk Redmi 10-nya ini. Sedangkan untuk perlindungan layarnya sepertinya akan sama ya seperti yang digunakan oleh pendahulunya, yaitu Corning Gorilla Glass 3. Kemudian untuk key selling point yang ketiga adalah soal setup atau konfigurasi lensa kameranya, dimana menurut saya ini adalah bagian terbesar yang mendapatkan upgrade dari Xiaomi nih guys. Dari beberapa bocoran gambar dan juga video, kemungkinan Redmi 10 ini akan membawa setup quad kamera pada bagian belakang bodinya. Dimana untuk resolusi kamera utamanya ini adalah sebesar 50 megapiksel dan istimewanya sepertinya Redmi 10 ini akan membawakan sensor kamera ISOCELL JN1 ya dari Samsung yang diklaim ini bisa meningkatkan kecerahan gambar sebesar 15% dalam kondisi low light dan mampu meningkatkan sistem autofocus yang lebih baik lagi nih guys. Nah, kalau untuk lensa lainnya kemungkinan HP ini juga akan membawakan lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan juga kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Sedangkan untuk lensa kamera selfie-nya kemungkinan lensa kamera selfie-nya ini beresolusi sebesar 8 megapiksel guys. Nah, kalau untuk key selling point yang terakhir ya guys ya adalah soal kapasitas daya baterainya. Dimana kemungkinan Redmi 10 ini akan hadir dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh aja nih guys. Dan untuk pengisian daya baterainya hanya akan dibekali fitur pengisian daya cepat sebesar 18 watt aja. Ya, jadi itulah tadi beberapa smartphone yang kemungkinan akan dirilis oleh Xiaomi Indonesia dalam waktu dekat ini ya guys. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu video soal informasi rumor HP terbarunya. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian nggak suka dengan videonya. Dan sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video informasi berikutnya.